Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Renungan pada saat ini bertemakan dosa sudah mengintip. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari Kejadian 4 ayat 5 sampai ke 8. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti setiap kita pernah mendengar ungkapan rumput tetangga jauh lebih baik dari rumput sendiri. Di mana artinya adalah seringkali kita merasa kehidupan orang lain lebih baik daripada kehidupan kita. Tidak dapat dipungkiri, kita seringkali membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan jelas kita berharap kita memiliki hidup yang lebih baik dari orang lain. Dan ini terjadi pada setiap relasi apa saja. Sebagai contoh yang tadi dengan tetangga kita, atau dengan orang sekantor, atau teman-teman kita, dan bahkan juga antar saudara kita di dalam keluarga kita. Seperti yang terjadi dengan Kain dan Habel ini. Kain merasa dengki kepada Habel karena persembahannya, yaitu sebagian hasil tanah, tidak diindahkan Tuhan. Sedangkan persembahan Habel berupa anak sulung kambing domba diindahkan Tuhan. Kita tahu bahwa pada akhirnya Kain membunuh Habel. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu hati-hati jika kita memiliki rasa dengki pada orang lain dan kita memupuk rasa dengki tersebut, akan berdampak dosa yang begitu besar. Tuhan mengatakan pada Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu. Bapak Ibu Saudara sekalian, rasa dengki itu mungkin mudah masuk dalam kehidupan kita. Tapi kita berkuasa untuk memilih apakah memelihara dosa tersebut atau menyingkirkan dosa tersebut jauh-jauh dari diri kita. Dosa itu menggoda, tapi kita harus berkuasa atasnya. Kita harus bisa mengendalikannya. Oleh sebab itu, jika muncul rasa dengki, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengintrospeksi diri kita. Kain mengapa tidak diindahkan persembahannya? Banyak penafsir mengatakan bahwa Kain memiliki hati yang jahat dan dia mempersembahkan tidak dengan sungguh-sungguh sehingga persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Sedangkan Habel adiknya mempersembahkan dengan penuh iman dan penuh kesungguhan hati. Jadi sekali lagi, jika ada rasa dengki muncul, marilah kita melihat dalam diri kita. Misalnya kita melihat keluarga orang lain mungkin bahagia, memiliki hal-hal yang berguna begitu. Mungkin mereka menghemat hal-hal kecil, keseharian mereka hidup berhemat. Ya, sehingga mereka bisa membeli hal-hal yang lebih penting. Sedangkan kita setiap hari mungkin gampang sekali mengeluarkan uang, kita boros, suka membeli hal-hal yang tidak penting. Ya, jadi kembali pada diri kita. Mungkin mereka juga bahagia karena mereka senang membantu orang lain. Sedangkan kita mungkin sering cuek, kita tidak peduli orang lain, ya kita tidak pernah menjadi berkat bagi orang lain. Ya, jadi kembali kita melihat mungkin masalah ada dalam diri kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita memiliki rasa dengki pada saat ini? Marilah kita minta Tuhan untuk menjamah hati kita supaya kita bisa melepaskan rasa dengki itu. Kita tidak dikuasai oleh rasa dengki. Karena rasa dengki yang pupuk akan menghilangkan sukacita kita dalam menjalani kehidupan. Ya, kita akan menjadi orang yang penuh ambisi. Ya, kita betul-betul tidak bisa toleransi dengan kesalahan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana kita. Karena kita mengejar sebuah kemenangan untuk mengalahkan orang lain. Dan hal ini jelas suatu kondisi yang tidak sehat. Saat kita melihara rasa dengki, maka akan menimbulkan masalah-masalah yang lebih parah, lebih berat lagi dalam kehidupan kita. Ingat, dosa sudah mengintip di depan pintu. Marilah kita menikmati penyertaan Tuhan hari demi hari. Kita tidak mau hidup
berdasarkan apa yang dicapai orang lain, kondisi orang lain, tapi kita mau hidup berserah pada Tuhan. Kita hidup seturut dengan tuntunan Tuhan hari demi hari. Marilah kita hidup berserah pada kedaulatan Allah dalam kehidupan kita. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh diingatkan lagi betapa kami mudah jatuh dalam rasa dengki kepada orang lain. Oh Tuhan, jika ada rasa dengki pada setiap kami Tuhan, kiranya Tuhan sendiri boleh menjamah. Tuhan sendiri akan melembutkan hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh melepaskan setiap rasa dengki tersebut, dan kami boleh hidup dalam damai sejahtera, sukacita. Kami rindu Tuhan, hidup tidak ada perselisihan dengan orang-orang di sekitar kami. Namun kami rindu untuk saling membantu, saling menjadi berkat satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan sendiri terus membimbing, menolong anak-anak-Mu Tuhan dalam pertumbuhan iman mereka. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.